Ya, membahas hal ini tak bisa dipungkiri juga bahwa memang program makan siang gratis ala Prabowo Gibran kini sedang menjadi pembicaraan dan juga menjadi trending di berbagai lini masa. Dan ternyata bukan hanya media lokal saja yang mengulas hal ini, namun media internasional pun ikut menyoroti terkait akan seperti apa jadinya ekonomi Indonesia andai program ini berjalan. Karena memang sebenarnya makan siang gratis bukanlah konsep baru dan India pun pernah melakukannya. Seperti apa India menerapkan program ini selengkapnya akan kita ulas bersama. Dalam makan siang gratis di India, Pak Prabowo bisa contek. Kita lihat di slide pertama. Nah, kalau kita amati begitu ya, bukan hal baru bagi India. Program makan siang gratis yang akan diterapkan pula di negara kita tercinta Indonesia apabila Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Karena India pun sudah pernah melakukan program ini ternyata bahkan sejak tahun 95 silam. Nah, di sini memang pada waktu itu India memberi nama program makan siang gratis dengan nama Midday Meal atau MDM. Tak jauh berbeda dengan Indonesia, sebetulnya program ini juga dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah ketahanan pangan, lalu juga mengarah pada kekurangan gizi, yang mana diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kasus kelaparan pada masyarakat kurang mampu. Hal ini tentunya juga diperparah dengan kondisi India di tahun, kalau saya tidak salah, di tahun 2006, yang menunjukkan sebanyak 46% anak-anak di bawah usia 3 tahun di India mengalami kekurangan berat badan. Dan India juga adalah rumah bagi 57 juta anak atau lebih dari sepertiga 146 juta anak yang juga mengalami kekurangan gizi di dunia. Tentu dengan jumlah yang sangat luar biasa banyak ini, lalu apa saja kiranya tantangan dari implementasi program makan siang gratis di India? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita mengamati masalah dan juga terkait tantangan implementasi dari program makan siang gratis di India, masalah anggaran ternyata bukanlah masalah utama di sana penerapan program ini, walaupun juga menjadi masalah begitu ya di sana. Dan ini juga adalah atau yang utamanya masalah di sana yaitu terkait jangkauan distribusi makan siang gratis itu sendiri agar program mampu berjalan efektif dan juga efisien. Maka dari itu India juga mulai bermitra dengan organisasi nirlaba di sana dalam implementasi program yang cakupannya sangat luas ini. Dan terbukti keterlibatan stakeholder sangat juga membantu India dan juga pemerintah India pada saat itu dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi upaya tersebut. Persoalan anggaran dalam realisasi program ini ternyata karena memang dari 95 begitu ya sudah dilakukan program ini lebih mature untuk memaksimalkan program. India mengusung konsep pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagiannya dengan persentase 60-40 biaya masak dan honorarium sekaligus operasional programnya. Karena memang program ini pun masih berjalan hingga saat ini, terpublikasi pula bahwa memang India menyiapkan anggaran sebesar 1,4 miliar USD atau setara dengan 21,45 triliun rupiah untuk makan siang gratis periode anggaran 2023 hingga 2024-nya. Lalu kalau di Indonesia bagaimana? Apakah juga bisa begitu ya mengikuti India untuk memberikan program makan siang gratis? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita bicara terkait di negara kita tercinta Indonesia. Karena memang berbeda India dengan Indonesia. India yang sudah melakukan program ini sejak 1995 dibandingkan dengan Indonesia yang juga baru memulai menjalankan program ini. Apalagi Indonesia juga dihadapkan dengan anggaran yang mana justru berpotensi menggoyangkan APBN kita jatuh dalam defisit yang juga semakin melebar. Seperti halnya pernyataan yang telah dilontarkan oleh Menko Perekonomian kita Erlangga Hartarto pada tahap awal, pemerintah akan menjangkau sebanyak 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari balita hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Simpelnya, kalau kita mencoba hitung-hitungan begitu ya, apabila kita ambil saja anggaran untuk satu kali makan siang gratis, satu orang menghabiskan uang negara anggaplah satu kali makan 15.000 begitu ya. Ternyata apabila dikalikan 70,5 juta penerima dan juga dikalikan lagi dengan pemberian selama kurun waktu 1 tahun, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Berapa ya tebak? Tulis di bawah ya. Karena memang di sini ternyata
muncul angka mencapai 253,8 triliun rupiah per tahunnya. Nah, itu pun belum termasuk jatah bagi ibu hamil yang memang dijanjikan, lalu juga sekolah menengah atas atau SMA, seperti yang juga dikatakan oleh pasangan Prabowo Gibran, karena memang kategori tersebut juga akan diprioritaskan. Dengan bengkaknya anggaran untuk makan siang gratis ini, media asing pun ikut menyoroti dari kondisi ekonomi Indonesia yang mana juga ikut berpotensi mengalami defisit APBN-nya juga akan melebar hingga bahkan angkanya di 0,33% di tahun 2025 nanti. Karena terdampak dari penerapan program makan siang gratis ini dari program Prabowo Gibran. Tapi menariknya, andai kita melihat begitu ya dari pernyataan ibu yang satu ini yang Anda lihat begitu atau Grace Natali yang mana juga berada di barisan tim pemenangan Prabowo Gibran. Ternyata beliau berkata bahwa tidak apa-apa mengkritik program ini, mumpung memang programnya juga belum jalan. Jadi menurutnya pemerintah masih memiliki waktu untuk mempersiapkan program makan siang gratis. Boleh dikritik, berarti tidak boleh baper, gitu ya. Dan juga memang tentu harapannya semoga program ini tidak hanya janji-janji politis saja, masyarakat juga dapat menerima dampak positifnya dan negara pun tidak harus sampai terseok-seok ekonominya dalam mewujudkan program besar ini.